Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia unsur. Keberadaan unsur-unsur kimia di alam sangatlah melimpah. Hingga saat ini unsur-unsur kimia berjumlah sekitar 114 unsur. Unsur kimia terdapat di kerak bumi, dasar laut, atmosfer, baik dalam bentuk unsur bebas, senyawa, ataupun campuran unsur kimia yang terdapat di alam dalam bentuk unsur bebas tidak bersenyawa dengan unsur lainnya. Di antaranya logam platina, emas, karbon, gas, nitrogen, oksigen, dan gas-gas mulia lainnya. Unsur-unsur lainnya ditemukan dalam bentuk biji logam. Biji logam merupakan campuran antara mineral yang mengandung unsur-unsur kimia dan pengotornya. Mineral-mineral tersebut berbentuk senyawa oksida, halida, fosfat, silikat, karbonat, sulfat, dan sulfida. Logam platina ditemukan di kerak bumi, sedangkan sumber gas oksigen, nitrogen, dan gas mulia kecuali He terdapat pada lapisan atmosfer. Unsur-unsur di alam lebih banyak berupa senyawa dibandingkan dalam keadaan bebas sesuai bentuk unsurnya. Unsur gas mulia terdapat dalam bentuk bebas dan unsur gas mulia ditemukan dalam bentuk senyawa alami di alam. Unsur-unsur gas mulia helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon termasuk 90 jenis unsur terdapat di alam. Sedangkan non-logam juga yang dalam. Sisanya merupakan unsur-unsur buatan seperti plutonium dan americium. Unsur atau senyawa yang banyak terdapat dalam bahan-bahan alam disebut mineral. Mineral diolah untuk diambil semua mineral yang dilakukan pengolahan tergantung besarnya kandungan unsur-unsur. Logam mulia seperti di alam emas dan platina dapat ditemukan di alam dalam bentuk logam murni bercampur dengan zat-zat lainnya. Pengelompokan dan sifat-sifat unsur kimia. Pada awalnya unsur kimia digolongkan menjadi logam dan non-logam. 20 unsur yang dikenal pada masa itu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Setelah John Dalton mengungkapkan teori atom, maka terdapat perkembangan yang cukup berarti dalam pengelompokan unsur-unsur. Penelitian Dalton tentang atom menjelaskan bahwa setiap unsur-unsur mempunyai atom-atom dengan sifat tertentu yang berbeda dari atom unsur lainnya. Hal yang membedakan di antara unsur adalah masanya. Pada awalnya, massa atom individu belum bisa ditentukan karena atom mempunyai massa yang amat kecil, sehingga digunakan massa atom relatif, yaitu perbandingan massa atom-atom Berzelius pada tahun 1814 dan P. Dulong dan A. Petit pada tahun 1819 yang melakukan penentuan massa atom relatif berdasarkan kalor jenis unsur. Massa-massa atom relatif tertentu yang berbeda dari unsur lainnya. Penelitian selanjutnya melibatkan Dobryner, Newlands, Mendeley, dan Lothar Meyer yang mengelompokkan unsur berdasarkan massa atom relatif. Unsur kimia dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan sifatnya. Ada beberapa hal yang mendasari pengelompokan unsur-unsur kimia, yaitu sifat logam elektron, valensi, dan jumlah kulit elektron. Berdasarkan sifat logamnya, unsur kimia dikelompokkan menjadi logam, semilogam, dikelompokkan semilogam, non-logam, dan gas mulia. Berdasarkan elektron valensi, unsur kimia dikelompokkan golongan utama dan transisi. Golongan utama terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Adapun golongan transisi dapat dibagi lagi menjadi golongan transisi dalam latinida dan aktinida berdasarkan jumlah kulit elektron. Demi memiliki unsur kimia dapat dikelompokkan menjadi 7 periode, yaitu periode 1 sampai 7. Sifat logam unsur periode dari kiri ke kanan semakin bersifat non-logam. Pengelompokan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Pengelompokan ini masih bersifat umum karena sebagian besar unsur-unsur yang sudah ditemukan pada masa itu termasuk logam plus 70%. Berikut ini sifat-sifat yang digunakan sebagai acuan dalam pengelompokan. Sifat logam meliputi dapat mengantar panas dan listrik, mudah dibentuk,
ditempa dan digerakkan seperti kawat, mengkilap terlebih jika digosok, umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Bersifat reduktor. Sifat non-logam meliputi tidak dapat mengantarkan panas dan listrik, suka dibentur, tidak mengkilap atau buram. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar, bersifat oksidator. Pengelompokan unsur berdasarkan triad Dobryner tahun 1817. John Wolfgang Dobryner menyusun unsur menjadi 3 kelompok berdasarkan kenaikan massa atom. Nomor massa, yang mana massa atom unsur yang di tengah merupakan rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Pedoman Dobryner dan menjelaskan adanya kemiripan sifat ketiga unsur dari masing-masing kelompok, contohnya Li, Na, dan K. Pengelompokan unsur berdasarkan hukum Octave Neulons. Tahun 1864, Neulons mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Dalam tabel Neulons tidak terdapat unsur gas mulia karena pada saat itu gas mulia belum ditemukan. Gas mulia ditemukan pertama kali oleh Rayleigh dan Ramsay pada tahun 1894, yaitu gas argon. Kelemahan pengelompokan unsur Octave Neulons diantara hanya cocok untuk unsur dengan massa atom kecil dan terdapat beberapa unsur berempit, yaitu dalam satu tempat terdapat 2 unsur. Tabel periodik modern. Sebelum tabel periodik ini, pada tahun 1871, Dmitrij Mendeleev telah lebih dulu membuat tabel unsur-unsur yang disusun secara berkala periodik, sehingga disebut tabel berkala unsur, disebut tabel periodik unsur-unsur. Lalu pada tahun 1915, Henry Moseley yang telah berhasil menyempurnakan tabel periodik Mendeleev dan sekarang disebut dengan tabel periodik modern dari hasil penelitiannya 1887 sampai 1915. Tabel periodik modern disebut juga tabel periodik panjang, merupakan penyempurnaan dari tabel periodik Mendeleev. Perbedaan tabel periodik Mendeleev disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, pengelompokan unsur kimia berdasarkan persamaan sifat. Ada beberapa hal yang mendasari pengelompokan unsur, yaitu sifat logam, elektron, valensi, dan kulit elektron. Berdasarkan elektron valensinya, unsur kimia dikelompokkan menjadi golongan utama dan transisi. Golongan utama terdiri atas 8 golongan, yaitu golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Transisi dalam lanthaniда dan actinida. Adapun pembagian tersebut sebagai unsur berikut. Unsur golongan 1A, logam yang termasuk 1A ber-6 unsur. Unsur-unsur tersebut mempunyai elektron terluar sebanyak 1 elektron dan termasuk unsur golongan 1A terdiri dari Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Unsur logam golongan 2A, unsur logam termasuk golongan 2A berjumlah 6 unsur. Unsur mempunyai elektron terluas sebanyak 2 elektron dan termasuk blok S. Unsur-unsur golongan 2A terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Unsur-unsur logam selain golongan 2 dan golongan 1A. Unsur-unsur logam golongan utama yang tidak termasuk golongan 1 dan 2A berjumlah 7 unsur. Unsur-unsur tersebut memiliki elektron terluar dari 2 hingga 5, termasuk blok P, dan menempati golongan 2A, 4A, dan 5A. Unsur-unsur logam tersebut adalah Al, Ga, In, Ti, Sn, Pb, Bi. Unsur yang termasuk golongan transisi. Unsur-unsur yang termasuk golongan transisi berjumlah dari 50 unsur. Logam transisi dapat menempati periode 4 dan 5 serta termasuk blok D. Unsur-unsur tersebut adalah Sc, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Co, Jn, Ag, Cd, Ce, W, Pt, Au, dan Hg. Unsur yang bersifat semilogam. Unsur yang bersifat semilogam ada 8 unsur. Unsur-unsur tersebut terletak di antara logam-logam non-logam, yaitu B,
Si, Ge, As, Sb, Te, Po, At. Unsur non-logam dibanding dengan unsur logam, jumlah unsur non-logam sangat sedikit. Seberapa unsur non-logam menempati golongan 6A, 7A, sebagian lagi sebesar dalam golongan 5A. Unsur non-logam golongan 7A, unsur berjumlah 4 unsur. Unsur tersebut mempunyai elektron terluar sebanyak 7 elektron dan termasuk blok P. Unsur halogen berbentuk gas dalam keadaan bebasnya berupa molekul unsur diatomik. Inilah unsur-unsur golongan halogen, yaitu F2ClIbr. Unsur non-logam 7A. Unsur-unsur non-logam lainnya yang tidak termasuk golongan 7A berjumlah 7, yaitu unsur HCNO+Se. Sifat-sifat unsur kimia. Sifat-sifat unsur kimia dibagi ke dalam sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika meliputi wujud, warna, kekerasan, kelarutan, konduktivitas, listrik dan panas, massa jenis, sifat magnet, jari-jari, atom, kalor, penguapan, titik didih, dan titik leleh. Sedangkan sifat kimia meliputi kearifan unsur. Kesimpulannya, seperti yang saya jelaskan tadi, dari uraian kami yang jelaskan dapat menyimpulkan unsur-unsur kimia dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya ke dalam beberapa golongan, yaitu golongan A, golongan utama, dan golongan B, golongan transisi. Selain itu, unsur-unsur kimia dapat dikelompokkan menjadi unsur-unsur logam, non-logam, semi-logam, dan gas mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Unsur-unsur kimia banyak membantu kita dalam melaksanakan kegiatan. Sulit dibayangkan jika kita hidup tanpa adanya unsur kimia, karena semua benda yang ada di alam ini mengandung unsur kimia, baik dalam bentuk logam atau unsur bebasnya, senyawanya atau paduan logamnya. Tak bisa dipungkiri, selain memberikan manfaat, beberapa unsur kimia memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Penggunaan dampak dari unsur-unsur kimia berserta cara mencegah menangani tidak selepas dari sifat-sifat dimiliki unsur-unsur tersebut. Dan sekian yang saya jelaskan tadi tentang kimia unsur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau kata-kata yang tidak bikin enak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.